Selamat datang di mata kuliah Pekerja Sosial di Dunia Kerja. Di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana seorang pekerja sosial yang bekerja dalam bidang krisis. Krisis di sini maksudnya ketika ada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan pertolongan cepat. Misalnya di bencana alam, kemudian di situasi-situasi bentrokan sosial, bentrokan antar kelompok misalnya, ataupun dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Di pertemuan ini yang akan kita bahas, karena untuk situasi bencana atau bencana sosial ada mata kuliah tersendiri. Nah, jika berbicara pekerja sosial di bidang krisis, apa saja sih yang selain bencana alam dan bencana sosial yang dihadapi oleh pekerja sosial? Yang paling sering ditemui adalah yang pertama itu kekerasan dalam rumah tangga. Di lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi non-profit yang bekerja menanggulangi isu-isu KDRT misalnya, itu adalah pekerja sosial adalah orang yang akan berhadapan dengan situasi krisis seperti itu. Jadi yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di sini ada singkatan IPV dan GBV. Maksudnya adalah intimate partner violence atau kekerasan oleh pasangan intim. Kemudian ada gender based violence atau kekerasan berbasis gender, karena biasanya yang paling banyak mengalami korban di sini adalah perempuan. Menurut UN Women, 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan berbasis gender. Jadi ketika teman-teman duduk dengan 4 orang perempuan atau 5 orang perempuan, 1 di antara mereka pernah mengalami kekerasan seperti itu. Pekerja sosial bekerja di shelter atau rumah aman biasanya bagi korban. Jadi kalau di kita ada Kementerian P2 TP2A yang memang fokus akan salah satunya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka bekerja di bidang itu, dan mereka juga memiliki shelter dan rumah aman bagi korban. Di pekerja sosial kebanyakan akan bekerja di lingkaran ruang aman tersebut, karena jika ada korban KDRT, misalnya perempuan yang mengalami KDRT, dia akan dilarikan atau dibawa ke ruang aman tersebut. Di sana pekerja sosial bekerja. Pekerja sosial ada juga selain dengan korban, pekerja sosial juga bekerja dengan pelaku kekerasannya. Jadi beratnya di sini, karena tidak hanya dengan korban, tapi juga harus bekerja dengan pelakunya untuk memastikan perilaku pelaku tidak berdampak lagi merugikan seseorang atau orang lain. Biasanya metodenya group counseling dan sebagainya. Jadi beratnya ketika berhadapan dengan KDRT atau IPV atau GBV, dia juga harus bekerja di pihak lainnya atau pihak pelaku misalnya. Bagaimana memastikan pelaku tidak lagi memiliki perilaku seperti yang berdampak buruk pada dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Atau memastikan hak-hak, walaupun dia pelaku, memastikan hak-haknya sebagai manusia terpenuhi ketika dia misalnya masuk dalam proses pengadilan atau peradilan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga kekerasan seksual. Tadi kita berbicara tentang KDRT. Kemudian situasi krisis berikutnya adalah ketika berbicara tentang isu kekerasan seksual. Biasanya ini terjadi pada korbannya perempuan, ada anak, bahkan laki-laki dewasa. Tapi kebanyakan terjadi pada perempuan dan anak. Salah satu tempat yang biasanya pekerja sosial bekerja adalah di mana ruang aman tadi, atau bagi pelaku kekerasan seksual di negara-negara
yang sudah bagus sistem pekerja sosialnya, ada namanya pusat pemulihan bagi korban pemerkosaan. Di sana mereka akan berhadapan dengan pekerja sosial seperti itu. Nah, tugas utama pekerja sosial bagi mereka yang bekerja dengan isu-isu penanggulangan krisis pada kekerasan domestik dan pelaku kekerasan seksual. Yang pertama adalah pencegahan dan mengedukasi masyarakat. Bekerja sosial fokus untuk mencegah terjadinya kekerasan dan mempromosikan bagaimana hubungan yang baik, hubungan yang sehat, hubungan yang aman, dan mengedukasi masyarakat bahkan sampai di program-program yang ada di sekolah dimasukkan di kurikulumnya. Kemudian selanjutnya ada krisis intervensi. Ini adalah tindakan cepat bagaimana perempuan ketika mengalami kekerasan atau korban mengalami kekerasan, hal apa yang harus dilakukan paling cepat. Misalnya ketika lihat situasinya dia membutuhkan penanganan medis, maka yang pertama adalah penanganan medis, mungkin kemudian selanjutnya penanganan setelah medisnya, kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan, kemudian bagaimana status hukum, kemudian bagaimana memastikan ruang aman bagi korban, seperti itu. Jadi biasanya di luar negeri juga mereka menawarkan hotline call panggilan 24 jam yang bisa dilakukan oleh korban kekerasan, dan disediakan juga emergency shelter atau tempat ruang aman bagi korban. Untuk misalnya salah satu contohnya shelter untuk anak atau istri, anak dan ibu atau istri yang membutuhkan tempat aman untuk tinggal sementara sepanjang jalannya proses intervensi krisis itu. Kemudian selanjutnya, tugas utama selanjutnya dari pekerja sosial adalah kolaborasi. Jadi bekerja sama dan berkoordinasi dengan banyak lembaga, karena tentu ini juga memerlukan perhatian khusus. Misalnya tidak hanya lembaga non-profit atau lembaga sosial, tapi juga bekerja sama dengan misalnya layanan kesehatan karena butuh penanganan medis, kemudian bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum misalnya karena butuh tindakan penuntutan hukum terhadap pelaku misalnya, serta organisasi lain yang memiliki memiliki spesialisasi khusus, seperti mereka menyediakan konseling, menyediakan kegiatan psikososial bagi korban. Jadi kolaborasi yang dibutuhkan sangat dibutuhkan oleh pekerja sosial. Jadi tugas utama salah satunya adalah kolaborasi. Kemudian selanjutnya adalah advokasi kebijakan. Jadi tidak hanya di level mikro saja atau penanganan langsung, pekerja sosial juga bisa bekerja pada level advokasi kebijakan, seperti yang saat ini banyak diperjuangkan oleh pekerja sosial di Indonesia adalah pengesahan RUU pencegahan kekerasan seksual, yang dimana di masyarakat juga mengalami pro dan kontra sampai hari ini, sehingga belum berhasil untuk disahkan. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan ketika bekerja di isu ini adalah yang pertama, keterampilan melakukan konseling baik individu maupun kelompok, karena yang harus dikembalikan dari kondisi korban adalah tentu kondisi psikis dan sosialnya. Kemudian memiliki keterampilan intervensi krisis yang kuat, seperti tadi, sudah punya kerangka pikir di otaknya atau SOP, misalnya ketika ada korban mengalami kekerasan dengan situasi tertentu, apa referral selanjutnya, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pekerja sosial. Jadi sudah khatam dengan hal tersebut. Lembaga mana saya harus bekerja sama,
ke lembaga mana saya harus mereferal, bagaimana ruang amannya, bagaimana status hukumnya, seperti itu. Harus paham betul. Kemudian skill selanjutnya adalah memahami kekerasan dalam rumah tangga dan aspek-aspek tentang kekerasan seksual sebagai masalah yang lebih besar yang terkait dengan status pada penindasan terhadap perempuan dalam masyarakat. Jadi tidak bisa dipandang sebelah KDRT dan kekerasan seksual ini karena korbannya banyak perempuan, sehingga ini bisa dipandang sebagai penindasan terhadap perempuan di dalam masyarakat. Skill berikutnya adalah kepekaan terhadap rasa malu yang sering dialami oleh para korban. Jadi trauma-trauma yang dialami korban biasanya muncul di masa-masa mendatang. Jadi bisa mungkin bagaimana pekerja sosial bisa pandai dalam merahasiakan kekerasan atau pelecehan yang pernah dialami korban. Kemudian pengetahuan tentang sistem hukum dan undang-undang yang mengatur KDRT dan pemerkosaan. Ini tentu adalah salah satu aspek legal yang harus dipahami oleh pekerja sosial juga. Karena tidak hanya mengenai intervensi psikososial, tapi legal standing juga harus jelas. Karena ketika sudah masuk penyiksaan atau kekerasan lainnya sudah masuk di ranah hukum. Jadi sehingga pekerja sosial harus memahami tentang hukum. Kemampuan untuk menilai resiko pada anak-anak dan perempuan. Jadi ketika melihat sebuah keluarga ada sedikit resiko di sana, dia sudah bisa menakar nih, ini ada potensi terjadinya KDRT misalnya, seperti itu. Kemudian biasanya ada pengetahuan tentang sindrom perempuan dan dinamika kekerasan dalam rumah tangga. Jadi karena perempuan kan biasanya ada fase-fase di mana dia moodnya bagus dan fase-fase di mana moodnya kurang bagus misalnya, dan bagaimana memahami dinamika efek dari hal tersebut pada dinamika dalam menjalankan rumah tangga dan potensi-potensi apakah itu berpotensi terhadap kekerasan rumah tangga, seperti itu. Kemudian memiliki keterampilan advokasi yang kuat, tentu semua pekerja sosial juga harus memiliki hal tersebut, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan sistem lain dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan klien. Jadi khususnya sistem legal, hukum, dan pengadilan ini yang harus diperhatikan. Keuntungan atau enaknya bekerja di bidang ini adalah bekerja dengan beragam kelompok, individu, dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang KDRT dan kekerasan seksual. Tadi karena isu ini adalah isu di banyak organisasi yang bekerja untuk hal tersebut, jadi ini sangat memungkinkan kita untuk membuka ruang-ruang bekerja sama dengan orang lain, menemukan orang-orang yang satu visi dengan apa yang kita lakukan. Kemudian memiliki kesempatan untuk hadir mendukung dalam kehidupan korban, menjadi seseorang yang dibutuhkan dan dipercaya oleh korban. Ini sangat sulit diperoleh, terutama orang yang pernah mengalami KDRT atau kekerasan seksual. Ini sangat sulit. Namun jika bekerja dengan dalam situasi atau isu ini, pekerja sosial salah satu privilege-nya adalah memiliki kepercayaan dari korban. Kemudian memiliki lingkungan kerja yang mendukung dan bekerja dengan rekan kerja yang memahami naik turunnya emosi pekerjaan. Jadi karena semua visinya sama, tentu bisa saling memahami satu sama lain. Ini karena sudah memahami, sudah ada skill mengenai resiko munculnya sebuah konflik. Jadi bisa saling memahami satu sama lain dalam kelompok kerja. Kemudian melihat para korban KDRT bisa sembuh dari pelecehan yang mereka derita dan mengambil langkah-langkah menuju kehidupan yang bebas dari pelecehan. Ini sangat menyenangkan karena kebahagiaan orang jadi kebahagiaan kita juga.
memiliki kesempatan untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan upaya pencegahan terhadap masalah KDRT, membantu perempuan dan anak-anak dalam kondisi krisis dan memberikan bantuan segera dan tempat yang aman untuk hidup. Yang terakhir adalah enaknya bekerja di bidang ini, memiliki kesempatan untuk mencegah terjadinya KDRT dan kekerasan seksual dengan kita turut langsung berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat tentang hubungan yang sehat dan dampak kekerasan terhadap perempuan, anak, dan laki-laki. Nah, ada enaknya, ada yang jadi kurang enaknya atau menjadi tantangan untuk bekerja di bidang ini. Tantangannya sedikit agak berat karena ini masalah selain domestik, masalah kekerasan juga. Tentu kita lihat apa saja sih yang akan menjadi tantangannya. Yang pertama, ketika sistem tidak dapat mencegah bahaya serius atau mematikan bagi korban. Jadi ketika kita bekerja namun sistem yang dibangun, baik kebijakan, baik di daerah itu kita bekerja tidak ada lembaga-lembaga yang misalnya menyediakan rumah aman atau tidak ada yang mendukung dari penegak hukum, ini akan sangat sulit. Itu biasa dan itu sangat bisa terjadi. Kemudian melihat langsung korban yang menderita akibat bekas luka, fisik, baik emosional, psikis, kekerasan dalam akibat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Jadi melihat langsung korban luka-luka yang dialami korban ini bagi sebagian orang ada yang kuat, ada juga yang tidak kuat. Kemudian jika Anda memiliki riwayat menjadi korban pelecehan, mungkin kan sulit untuk melakukan pekerjaan ini kecuali Anda telah mengatasi atau sudah deal dengan luka emosional tersebut dan sudah sembuh dari hal tersebut. Karena ketika trauma orang lain muncul bisa saja tersalurkan ke kita karena kita juga pernah mengalami hal yang sama sehingga muncul kembali trauma yang ada di diri kita. Ini sangat ketika berefek kepada kerja-kerja sang pekerja sosial, ini akan sangat buruk. Kemudian kadang akan bekerja dengan orang-orang yang menyalahkan korban dan bukan pelakunya. Misalnya menanyakan kenapa sih korban tetap tinggal daripada tetap tinggal bersama pelaku, mengapa pelaku menganiaya orang yang dicintainya misalnya. Dan mengapa masyarakat harus menoleransi hal ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Misalnya jika ada korban pelecehan seksual, misalnya kamu sih bajunya terlalu ketat. Jadi menyalahkan korbannya bukan pelakunya, seperti itu. Ini menjadi tantangan juga. Mungkin teman-teman juga sering memperoleh hal-hal tersebut di masyarakat juga. Bekerja dengan korban yang belum siap untuk meninggalkan situasi yang melecehkan atau ketika mereka dipaksa untuk kembali ke pelaku karena alasan keuangan misalnya atau kurangnya dukungan. Jadi ini juga yang biasa terjadi karena korban cinta dengan alasan cinta atau alasan keuangan atau alasan tidak mau ribet sehingga kembali lagi dengan pelaku, hidup bersama pelaku. Jadi ini salah satu terutama di Indonesia ini juga sangat sering terjadi karena malu mungkin ya, karena tidak ingin ada campur tangan keluarga lain sehingga harus terlihat aman-aman saja sehingga dia balik lagi kepada pelaku atau pasangannya yang melakukan hal tersebut. Menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung dan mengadvokasi korban dengan kebutuhan untuk memastikan anak-anak aman dan terlindungi. Jadi tentu kalau kita mengasesmen, tentu banyak kebutuhan untuk korban, misalnya yang terjadi pada perempuan. Bagaimana kita memastikan korban dengan misalnya mengadvokasi di aspek hukumnya, namun juga memastikan anak korban dapat terlindungi dari aspek hukumnya juga, misalnya karena faktor ekonomi, anak harus dirawat oleh orang tua laki-lakinya misalnya.
yang mana dia adalah pelaku korban kekerasan. Di situasi-situasi akan sulit jika terjadi seperti itu akan ditemukan oleh pekerja sosial. Kemudian menemukan batas antara mendidik dan memberdayakan korban atau membiarkannya membuat keputusan sendiri tentang hidupnya. Ini akan sangat sulit karena salah satu aturan main dalam isu ini adalah ketika ada korban, biarkan korban yang memutuskan, bukan pekerja sosial yang memutuskan. Ingat, walaupun itu misalnya baik atau menurut pekerja sosial itu adalah pilihan bijak atau baik, namun harus dikembalikan kepada korban. Jangan sampai mengarahkan ini tadi, jangan sampai kita seperti mengajar atau mengarahkan, namun sebenarnya sebaiknya pekerja sosial memberdayakan korban dengan bisa mengambil keputusan tersendiri dengan hidupnya. Jadi jangan sampai pengambilan keputusan ada di pekerja sosial, tapi ada di korban. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.